Berarti papa lo jadi sugar daddy dong, celetuk Elisa lagi. Kalian kalau ngomong jangan asal bunyi. Apa yang kita lihat belum tentu benar adanya. Bisa saja kan kalau gadis cantik itu adalah kenalannya Uncel yang kebetulan bertemu, ujarnya Zayan. 1. Lia Babs, jangan suzon dulu sebelum terbukti apa yang kita lihat memang benar adanya sesuai dengan faktanya, ujarnya Xian. Zayan menatap jengah adiknya, lo kalau ngomong ngotak dikit kenapa? Ketusnya Zayan. Xian dan Elisa meninggalkan Clemira yang terus memperhatikan ke arah meja di mana papanya berada bersama dengan si gadis yang pernah membantunya. Clemira terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh si dan papanya. Ya Allah, sebenarnya ada hubungan apa papa dengan si? Bukannya mereka ketemunya baru sekali atau memang mereka diam-diam sering ketemuan di luar? Clemira tak henti-hentinya memperhatikan interaksi keduanya. Hatinya terbakar api cemburu dan marah sekaligus karena menganggap si sudah mendekati pria beristri. Jangan-jangan si itu datang ke rumah hanya berpura-pura saja ya. Niatnya ingin menggoda papa. Kalau seperti itu gue akan gak biarin papa digoda oleh perempuan lain. Clemira berdiri dari duduknya tapi, tiba-tiba ada seseorang yang menarik hijabnya. Perempuan pelakor. Kamu mau kemana ha? Bentak seseorang. Ark sakit. Clemira meringis menahan sakit di kepalanya. Seseorang tiba-tiba dari arah belakang langsung menjambak rambutnya di balik hijabnya. Sakit ya? Sakit mana hatiku melihat kamu berduaan dengan calon suami gue. Geram perempuan itu. Semua pengunjung kafe memperhatikan mereka sedangkan Baruna dan si baru saja pergi dari dalam kafe itu. Clemira berusaha untuk melepaskan pegangan tangannya perempuan itu yang belum diketahui siapa yang melakukannya karena posisinya yang membelakangi tubuh perempuan itu. Clemira dengan sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan orang itu hingga kepalanya tidak terasa sakit lagi meskipun masih perih dan panas karena tarikannya cukup kuat. 125. Lo jangan asal nuduh tanpa bukti. Kalau cuma duduk saja itu belum bisa dikategorikan selingkuh. Gue heran seorang dosen tapi jalan pikiran lo dangkal dan sempit amat, gak bisa bedakan orang selingkuh dengan cuma duduk bersama, sarkasnya Clemira. Clemira menatap nyalang ke arah Kayla, calon istrinya Zayan lah yang melakukan hal itu. Perlu bukti apa lagi ha? Gue lihat lo tadi berduaan dengan Mas Zayan. Apa itu bukan bukti perempuan murahan? Geramnya Kayla. Clemira menatap mencemooh ke arah Kayla, berduaan. OMG. Gue baru berduaan lo sudah marah-marah begini, bagaimana kalau gue rebut beneran calon suami lo, bakalan ngamuk-ngamuk kali ya atau mungkin sudah depresi. Kedua bola matanya melotot mendengar perkataan Clemira, dasar wanita sinting lo. Apa karena lo gak laku-laku jadi mengincar calon suami gue? Cibirnya Kayla. Kayla hendak melayangkan tangannya ingin menamparkan wajahnya Clemira tapi Zayan tiba-tiba mencegahnya. Hentikan. Jangan sekali-kali lo berani menyentuh apalagi ingin menamparkan wajah wanita yang gue sayangi. Kesalnya Zayan. Clemira dan Kayla bersamaan melihat ke arah Zayan. Kayla marah mendengar ucapannya Zayan. Apa Mas sadar dengan ucapanmu? Dia itu adik sepupu kamu Mas, kenapa kamu mencintainya dan seharusnya aku yang kamu cintai bukan dia. Kayla meninggikan suaranya saking terkejutnya mendengarnya. Clemira melongo keheranan mendengar ucapan dari Zayan. Lah antara tidak percaya dan bahagia karena cintanya ternyata terbalas meski sulit untuk bersatu, setidaknya cintanya tidak sepihak. Maksudnya Mas Zayan apa? Bukannya kita akan menikah dan kedua orang tua kita sudah setuju? Kayla melembutkan suaranya tidak seperti awal ketika baru datang di kafe itu. Orang tua kita yang setuju bukan aku. Kamu perlu ketahui kalau selama ini aku terpaksa menyetujui permintaan kedua orang tua kita karena gadis yang aku cintai selalu menolak cintaku. Tapi mulai detik ini aku akan perjuangkan cintaku karena aku yakin dia juga mencintaiku, ujarnya Zayan. Kayla menangis terseduh-seduh mendengar kejujuran dari Zayan, pria yang dicintainya beberapa bulan terakhir ini. Zayan memegangi tangannya Clemira yang hendak meninggalkan tempat itu karena dia sadar diri, kalau gara-gara dialah penyebab utamanya Kayla melabrak dan marah-marah padanya.
Abang, ini tidak boleh terjadi. Apa kata Uncel Bisma dan Onti Asa kalau sampai tahu gegara aku hubungan kalian hancur berantakan, ujarnya Klemira walau dalam hatinya berbunga-bunga karena Zayan juga mencintainya. Jangan pergi, abang akan menjelaskan kepada Kayla apa yang abang rasakan padamu, cicitnya Zayan. Klemira menghentikan langkahnya karena tangannya terus dipegang erat oleh Zayan. Abang dengan Mbak Kayla, kalian sudah bertunangan dan aku tidak ingin menjadi orang ketiga perusak hubungan kalian, ucapnya Klemira yang kembali berusaha untuk melepaskan tangannya tapi usahanya sia-sia. 126. Zayan menatap lekat Kayla yang semakin mengeraskan suara tangisannya seperti anak kecil. Nggak perlu menangis, tidak ada gunanya. Hal yang perlu kamu lakukan, sampaikan kepada kedua orang tuamu kalau hubungan kita berakhir dan pernikahan kita dibatalkan, tegasnya Zayan. Zayan segera meninggalkan Kayla bersama dengan Klemira yang terpaksa mengikuti kemanapun perginya Zayan membawanya. Abang, jangan kayak gini please. Aku nggak mau papa dan mama kecewa padamu kalau sampai mereka mengetahui akulah penyebab kekacauan ini, ucap Klemira yang berusaha untuk meyakinkan Zayan agar berubah pikiran. Diamlah. Kita akan ke mansion menemui Bunda Asa dan ayahku. Mereka setuju ataupun tidak hari ini abang akan menikahimu. Abang sudah lama memendam rasa cintaku untukmu dan betapa bodohnya telah menyetujui perjodohan bodoh ini. Zayan berjalan ke arah parkiran sambil terus menggandeng tangannya Klemira. Abang, jangan gegabah. Apa yang abang lakukan ini adalah gegabah. Tolong berpikir baik-baiklah, jangan terbawa emosi sesaat. Klemira masih berusaha untuk mengingatkan Zayan atas tindakan tak terduganya. Keduanya sudah berada di dalam mobil menuju rumah kedua orang tuanya Zayan. Klemira was-was memikirkan apa yang akan dipikirkan oleh kedua orang tuanya dan melupakan niat awalnya untuk menyelidiki hubungan si dan papanya. Ayah dan bunda setuju apa tidak, abang akan tetap menikahimu hari ini juga. Abang tidak sanggup lagi berpura-pura bahagia dengan menjalani perjodohan kami ini. Klemira menghela nafasnya karena percuma juga menasehati dan mengingatkan pada Zayan yang tipe lelaki keras kepala. Berselang beberapa menit kemudian, mereka berjalan beriringan ke arah dalam mansion megah nan mewah milik mendiang kakeknya Tuan Besar Edward Chen. Zayan tidak ingin melepaskan tangannya dari genggaman tangan gadisnya karena takut jika Klemira pergi jauh meninggalkannya. Klemira terkejut melihat kedua orang tuanya ternyata ada di sana dan juga kedua orang tuanya Kayla serta kedua orang tuanya Zayan sang pemilik rumah. Semua orang menatap kedua orang yang barusan berjalan masuk ke dalam rumah. Sayang, sini duduk di sampingnya bunda, pintanya Asa yang masih kelihatan cantik dan muda padahal anak-anak kembarnya sudah SMA. Zayan berjalan ke arah bundanya tapi tiba-tiba Bisma langsung menamparkan pipi kanannya Zayan. Plak! Suara itu sungguh menggema memenuhi setiap sudut ruangan mansion tersebut dan membuat semua orang terkejut melihat Bisma yang untuk pertama kalinya menamparkan putra sulungnya. Begini balasan yang kamu berikan kepada ayah, ha? Apa salahnya ayah sehingga kamu mengkhianati kepercayaan ayah padamu? Bentak Bisma. 127. Saking kerasnya tamparannya Bisma sampai-sampai wajahnya Zayan tertoleh ke samping dan memerah menahan rasa ngilu dan panas yang menjalar di sekitar wajahnya. Mas Bisma, jangan sekali-kali lagi Mas ulangi untuk menamparkan putraku. Aku tidak menyukai ada orang yang melukai putraku. Geramnya Ayasa. Zayan, kamu sudah bertunangan dengan Nak Kayla. Apa maksudnya kamu membatalkan rencana pernikahan kalian dan ingin menikahi putriku? Tanyanya Adinda. Baruna hanya memperhatikan keduanya dan ia selalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya apapun yang mereka inginkan selama mereka bahagia. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh waktu dan hidup dengan terpaksa hidup dengan perempuan yang sama sekali tidak saya cintai karena itu sama saja menyiksa diriku sendiri. Onti Adinda, jawabnya Zayan. Jadi maksudnya kamu ingin membatalkan rencana perjodohan kalian begitu nak? Tanyanya Asa lemah lembut. Zayan mengangguk dan langsung berlutut di hadapan Asa. Uncel Baruna, Onti Adinda izinkan aku menikahi putri kalian hari ini juga dan aku berjanji akan membahagiakan putri kalian.
Bisma semakin dibuat marah melihat Zayan yang melamar keponakannya di depannya langsung. Pak Khairul dan Bu Lisa terbelalak melihat sikapnya Zayan. Pak Bisma, ini sudah penghinaan besar yang kalian lakukan kepada keluarga besar kami. Saya tidak terima kalau putri kesayanganku diperlakukan seperti ini. Murka Pak Khairul. Astagfirullahalazim Zayan, apa yang telah merasuki pikiran dan akal sehatmu nak? Bisma mengusap wajahnya dengan gusar melihat putranya bersikap di luar dugaan. Zayan masih berlutut di hadapan Baruna dan Adinda sedangkan Klemira tidak berani menatap kedua orang tuanya karena merasa gagal menjadi putri sulungnya mereka. Saya restui hubungan kalian berdua, asalkan kalian berjanji kepadaku kalian akan hidup bahagia sakinah mawadah warahmah, ucap Baruna. Papi, mereka tidak boleh menikah. Aku yang seharusnya menjadi istrinya Abang Zayan, rengeknya Kayla. Sayang, masih banyak pria lain yang lebih baik dari Zayan. Kamu itu cantik dan karir kamu bagus, Mami yakin kamu cepat move on dari Zayan, bujuknya Bu Lisa. Semua orang terkejut mendengar perkataan Baruna yang memberikan restu kepada mereka berdua yang sudah mencoreng nama besar Bisma Dwipasatya. Pergilah. Maafkan Papa tidak bisa mengantar dan menyaksikan pernikahan kalian. Tetapi, doa dan restu Papa selalu menyertai kalian berdua. Berbahagialah putriku. Zayan gegas pergi dari sana dan meninggalkan orang-orang yang masih terheran-heran dengan adegan drama percintaan yang tak pernah terbayangkan itu. Abang, apa yang kamu lakukan ini? Apa abang sadar? Bisma sedikit membentak kakaknya. 128. Baruna menyeka air matanya melihat kepergian putri angkatnya. Maafin Papa nak kalau selama ini sudah bersikap tidak adil padamu. Semoga dengan restu Papa bisa mengurangi rasa bersalah Papa padamu sayang. Klemira menatap ke arah kedua orang tuanya dengan air matanya yang membanjiri wajahnya dan terus mengikuti kemanapun perginya Zayan. Mah, Pah maafkan Kle. Aku sayang kalian. Cicitnya Klemira. 129. Maafkan Papa nak kalau selama ini sudah berbuat salah dan buatmu kecewa. Papa akui waktu itu Papa sangat terpukul dan sedih karena kehilangan adikmu Kaeli, malah menyalahkanmu. Insya Allah, Papa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, batinnya Baruna menatap sendu. Klemira terus memandangi kedua orang tuanya, air matanya tak henti-hentinya menetes membasahi pipinya. Maafkan Klepah, Mah. Klemira selalu menyusahkan kalian, gak pernah bahagiain kalian. Demi kebahagiaan Kle mungkin hari ini terakhir kalinya kita bertemu karena Uncel Bisma pasti ngelarang kita bertemu seperti biasanya, gumamnya Klemira. Ayasa menitikkan air matanya melihat putra sulungnya harus mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari suaminya sendiri. Selangkah lagi kamu keluar dari rumah ini. Jangan berharap kamu bisa kembali ke sini dan kamu bukan lagi anakku dan bagian dari keluarga besar Bisma Dwipasatya. Jangan pernah pakai apapun yang ada kaitannya dengan keluarga Satya ataupun keluarga Chen. Ancamnya Bisma. Zayan dan Klemira berhenti melangkah mendengar perkataan dari ayahnya. Bisma tersenyum jumawa dan menganggap kalau ucapannya berhasil mengancam anak sulungnya. Mana mungkin putraku bisa meninggalkan segala kemewahan dan fasilitas yang saya berikan. Mana sanggup dia hidup di luar sana sebagai orang miskin. Gumamnya Bisma. Adinda menangis terseduh-seduh dalam pelukan suaminya. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena antara anak angkat dan keluarga besar suaminya. Tetapi, dia ingin melihat perjuangan Zayan untuk membahagiakan anaknya. Zayan mengambil semua barang-barang yang dibelinya memakai uang ayahnya termasuk kunci mobilnya dan dompetnya. Lah meletakkan di atas meja tepat di depan ayah dan bundanya. Bisma terkejut melihat apa yang diperbuat oleh anak kebanggaannya yang selama ini selalu buat dia bangga dengan prestasinya. Zayan tersenyum tipis, tidak apa-apa ambil saja semuanya, insya Allah kami pasti bisa hidup dengan cara kami sendiri. Tapi jangan pernah berharap aku tinggalkan cintaku dengan menukar harta dan kekuasaan. 33. Kau sekarang jadi anak pembangkang rupanya. Apa karena dia yang telah merubahmu seperti ini menjadi anak tidak tahu diri? Apa kamu ingin menjadi anak durhaka?
teriaknya Bisma. 33. Bisma sampai melototkan matanya, wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol saking marahnya melihat Zayan meninggalkan barang-barang pribadinya seperti semua fasilitas kartu ATM dan kredit yang dipakainya selama ini tanpa terkecuali. Aku lebih baik hidup sederhana daripada harus berpisah dengan gadis yang aku cintai. Dan akan aku buktikan kepada ayah kalau cinta kami besar dan tulus tidak akan tergantikan oleh sebesar apapun kekayaan yang menggoda kami, tegas Zayan yang tidak ada nada ragu dari setiap kata yang terucap dari bibirnya. Bisma semakin dibuat kicep mendengar perkataan dari putranya yang tidak disangka-sangkanya lebih mengutamakan cintanya dibandingkan dengan kemewahan yang selama ini sudah dirasakannya. 130. Mas Bisma, apa yang kamu lakukan? Dia itu putraku dan semua yang aku berikan padanya memakai uangku, jadi Mas tidak berhak memintanya dan menyita semuanya. Protesnya Asa. Bisma hanya terdiam menatap tajam ke arah Klemira sedangkan yang ditatap langsung tertunduk. Klemira sampai memegangi erat-erat tangannya Zayan. Tidak apa-apa Bunda, aku akan menunjukkan kepada ayah dan kalian semua kalau kami pasti sanggup hidup dan bisa bahagia meski tanpa kekayaan dari ayah dan bunda. Maaf Zayan sudah kecewakan bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zai jaga diri nak. Bunda selalu sayang kamu ucapnya Asa. Asa hendak mengejar putranya tapi Bisma mencekal pergelangan tangannya. Dia pasrah karena hanya doa restu yang saat ini diberikan untuk anaknya. Kalau kamu mengejar mereka, Mas akan bertindak tegas padamu juga. Gertak Bisma. Asa melototkan matanya saking terkejutnya mendengar ancaman suaminya itu. Hebat, Mas sudah menunjukkan siapa diri Mas yang sesungguhnya. Hanya karena putraku mencintai perempuan lain dan membatalkan rencana pernikahannya, Mas menjadi tidak terkendali dan memutuskan ikatan darah. Asa tertawa sumbang ke arah suaminya. 3. Zayan sedih harus berpisah dari kedua orang tua dan ketiga adiknya yang masih sekolah demi kebahagiaannya. Tapi, cinta itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Maafkan Zai kali ini harus egois karena aku tidak ingin hidup menderita karena terpisah dari gadisku seperti yang lalu-lalu, iri Zayan. Keduanya langsung melangkahkan kakinya meninggalkan mansion megah itu serta kemewahannya. Perdebatan kedua orang tuanya masih terdengar hingga ke rumah mereka. Kle, jangan tinggalkan mama, Adinda berlari mengejar putrinya. Klemira dan Zayan yang menyadari kedatangan Adinda, keduanya gegas menghentikan langkahnya. Keduanya tak pernah melepaskan pegangan tangannya karena rasa takut apabila mereka akan dipisahkan untuk selama-lamanya. Klemira berlari menyambut mamanya dan berhamburan memeluk Adinda. Maafkan Kle sudah buat mama dan papa kecewa. Adinda memeluk erat putrinya, kamu gak pernah kecewakan kami sayang. Mama yang sudah kecewain kamu karena tidak bisa berbuat apa-apa melihat kamu diperlakukan tidak baik oleh keluarga mama sendiri. 1. Klemira mengusap punggung mamanya, jangan bicara seperti itu mah, selama hidupnya Kle kalian berdua tidak pernah membuat kecewa. Makasih banyak atas segalanya. Semoga mama sehat selalu dan Kle berharap Dede Cae secepatnya ditemukan. Klemira tidak pernah berpikir apalagi membayangkan akan di posisi seperti saat ini harus memperjuangkan cintanya dan mengorbankan kehidupan dan nama keluarga besarnya. 131. Sampai kapanpun, dimanapun kalian berada kalian adalah anak-anakku. Zai, titip putri Aonti jangan biarkan dia terluka dan sedih dan berjuanglah untuk selalu mencintainya, ujarnya Adinda. 2. Zayan tersenyum tipis mendengar perkataan dari calon mertuanya itu. Insya Allah, Zai berjanji dengan sekuat tenaga Zai akan melakukan apapun demi kebahagiaan putri kesayangannya Aonti. Makasih banyak nak, Aonti percaya padamu. Adinda menyeka air matanya melepaskan kepergian putrinya. Klemira sedih harus meninggalkan mamanya demi cintanya. Dia melerai pelukannya kemudian berjalan meninggalkan Adinda yang menangis tergugu. Adinda enggan melepaskan pegangan tangannya, tapi mau tidak mau dia melepasnya. Zayan berjalan ke arah carport rumahnya dan mengambil motor bebek yang dibelinya memakai uang pribadinya hasil keringatnya sendiri.
Zayan membantu memakaikan helm ke kepalanya Clemira, kamu nggak menyesalkan kita pergi dan hidup berdua saja? Clemira langsung mengangguk tanpa berpikir lama, aku sudah siap dengan segala resikonya apapun itu asalkan bersama. Abang. Zayan menul hidung bangirnya Clemira, gadis yang penurut. Kita akan ke salah satu butik temannya abang, terus ke Kua untuk mengurus pernikahan kita setelah itu cari cincin nikah. Kita mau tinggal di mana abang, kalau gue ngantuk gimana? Tanyanya polos Clemira. Setahunya tidak ada lagi harta yang dimiliki oleh calon suaminya itu, karena ia lihat langsung Zayan menyerahkan barang-barang berharganya kepada Bisma. Kamu tenang saja, abang sudah menyiapkan segalanya jauh-jauh hari dan semua itu abang beli memakai uang pribadiku ketika kerja part-time di Amerika jadi jangan pernah mengkhawatirkan apapun, jelasnya Zayan. Masya Allah, aku nggak ngangka abang pernah bekerja di Mamarika dan punya tabungan malah pujinya Clemira. Keduanya gegas meninggalkan mansion mewah milik kedua orang tuanya sebelum sore karena hari ini banyak mereka persiapkan sebelum menikah. Bismillahirrahmanirrahim, mudahkanlah hidup kami ya Allah, cicitnya Clemira. 2. Asa meninggalkan ruangan tersebut dengan amarah dan rasa gedek terhadap sikap suaminya yang membuatnya keheranan. Bisma, abang heran melihat tingkah dan kelakuanmu kali ini. Apa kamu lupa siapa perempuan yang dicintai oleh putramu ha? Dia adalah putriku dan abang tidak bakalan sudi melihat kesedihan putriku jika aku sampai menentang hubungan mereka. Bisma tertawa mencemooh menatap ke arah kakaknya, selama ini abang kemana saja? Kenapa baru sekarang berbicara seperti ini? Apa abang lupa kalau abang menyesal mengadopsi Clemira dan memperlakukannya dengan tidak adil karena dia hanyalah anak angkat bukan darah daging abang sendiri? 23. 132. Baruna sampai terbelalak mendengar perkataan dari adiknya karena kesalahannya di masa lalunya diketahui oleh adiknya. Sedangkan dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Bahkan abang dengan teganya menyalahkan dan membencinya karena abang beranggapan bahwa Clemira yang menyebabkan Kaeli diculik. Semoga abang tidak melupakan hal itu, ucapnya Bisma seraya menatap mengejek kakaknya. Aku memang pernah bersikap seperti itu, tapi itu dulu dan aku menyadari kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku pastikan kalau anak-anakku akan bahagia dan aku tidak akan izinkan siapapun merusak kebahagiaannya termasuk kamu. Baruna menunjuk ke arah Bisma yang tersenyum pongah ke arahnya. 4. Baruna meninggalkan ruang tengah di mansion megah itu dengan tatapan permusuhan ke arah adiknya. Baruna berhenti sejenak kemudian mengarahkan kedua jarinya ke matanya kemudian ke arah Bisma. 4J. Aku akan mengawasi segala sesuatu yang akan kamu perbuat untuk mengusik kebahagiaan mereka. Gertak Baruna. 2. 133. Malam harinya setelah semua urusan administrasi diselesaikan oleh Zayan ba'da salat maghrib, Clemira dan Zayan melangsungkan pernikahan sederhana di rumah salah satu pegawai Kua setempat. Zayan menghentikan laju motornya ketika sudah sampai di salah satu perumahan di pinggiran ibu kota. Sudah sampai? Tanyanya Clemira sambil celingak-celinguk memperhatikan rumah yang mereka datangi. Turunlah, kita sudah sampai di rumahnya Pak Anwar Zahid, ujarnya. Kening Clemira saling bertautan, Pak Anwar Zahid itu siapa? Zayan membantu melepaskan helm yang dipakai oleh Clemira, sedangkan Clemira yang diperlakukan seperti hatinya dak-dikduk karena jarak mereka terlalu dekat. Bahkan mungkin saja suara detak jantungnya yang bertalut-talut terdengar hingga ke telinganya Zayan. Zayan tersenyum tipis melihat kedua sisi pipi kekasihnya merona memerah semakin gems di matanya Zayan. Kenapa wajahmu memerah? Kamu baik-baik saja. Zayan tersenyum nakal. Sontak Clemira menolehkan kepalanya ke arah lain karena ketahuan dalam keadaan grogi dan nervous berdekatan dengan seorang pria dari jarak yang sangat dekat. Aku malu diliatin begitu sama abang, cicitnya Clemira. Zayan malah menarik tubuhnya Clemira hingga tak ada lagi jarak keduanya. Zayan menangkupkan kedua tangannya di sisi pipinya Clemira. Aku suka banget liatin wajahnya kamu, apalagi memerah seperti buah tomat tahu gak sih, bikin genes lihatnya. Zayan menul-noel hidungnya Clemira seperti kebiasaannya ketika mereka kecil.
Zayan dan Clemira saling menatap ke dalam bola mata mereka. Keduanya saling menyelani rasa yang ada, ingin mengetahui apa yang terlukis di dalam bola mata indah itu. Clemira semakin tersipu malu diperhatikan intens oleh calon suaminya itu. Suara deheman seseorang mampu membuat keduanya menghentikan kegiatannya. Keduanya salah tingkah karena kedapatan berciuman, untungnya sang pemilik rumah datang sehingga kegiatan itu segera terhenti. Apa kalian yang ingin menikah? Tanyanya seorang perempuan parubaya yang memakai hijab abu-abu. Zayan mengusap tengkuknya saking salah tingkahnya karena hampir saja lost control meski baru bibir mereka saling menempel. Lia ibu, benar sekali kami yang ingin melangsungkan pernikahan hari ini, balasnya Zayan. Elbu itu tersenyum ramah, silahkan masuk nak. Sedari tadi suami saya sudah menunggu kalian. Makasih banyak bu, balasnya Clemira yang masih tertunduk. 134. Ibu itu geleng-geleng kepala melihat tingkah kedua anak muda yang dimabuk asmara. Ibu itu meninggalkan calon mempelai pengantin itu dan berjalan masuk ke dalam rumahnya. Zayan hendak berjalan mengikuti ibu itu, tapi tangannya ditarik oleh Clemira. Abang, ganti baju sama make-upnya di mana? Tanyanya Clemira sambil mengangkat pakaiannya agar Zayan memahami maksud dari ucapannya. Zayan tersenyum sambil memandangi sekitar rumah minimalis milik Pak Anwar yang begitu nampak asri dan adem bikin sejuk dipandang mata. Katanya Pak Anwar, putrinya yang bernama Aminah itu jago makeup jadi kita pakai jasanya saja. Kamu nggak apa-apa kan kalau dirias gak di salon bagus dan mahal? Clemira tersenyum simpul, nggak apa-apa kok abang, yang paling penting hari ini kita menikah. Sebenarnya gak pakai makeup sekalipun aku nggak masalah kok, jadi santai saja. 1. Nggak mungkinlah abang melihat calon istrinya abang tampil tidak sempurna di hari bahagianya kami. Emang sih tanpa makeup sekalipun kamu tetap cantik di mata dan di hatinya abang dulu sekarang dan sampai rambut kita sama-sama memutih kamu tetap wanita tercantik, jujurnya Zayan. Clemira semakin dibuat kelepek-kelepek salting melting mendengar ucapan pria berusia 27 tahun itu yang sebentar lagi akan berubah statusnya sebagai pasangan suaminya imamnya yang insya Allah akan menuntunnya ke surganya Allah SWT. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Zayan mampu mengucapkan janji suci pernikahan mereka dalam sekali tarikan nafas yang cukup jelas dan nyaring. Zayan mengikrarkan janji suci pernikahan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Sedih, tapi itu tidak membuatnya berkecil hati apalagi bersedih di hari bahagianya. Zayan menyematkan cincin bertahtakan batu rubi berwarna biru laut sesuai dengan warna favoritnya Clemira ke dalam jari manisnya istrinya. Air mata Clemira jatuh tanpa aba-aba karena hari ini dia telah resmi menjadi istri dari kakak sepupunya sendiri. Semua orang menangis terharu melihat keduanya sudah sah menjadi pengantin baru. Zayan mengecup keningnya Clemira sambil membacakan doa yang terbaik untuk keberkahan pernikahannya. 23. Zayan menyeka air mata istrinya. Jangan pernah meneteskan air mata lagi karena ada abang yang berjanji akan membuat kamu tersenyum setiap waktu kebersamaan kita. Maafin Cle ya abang, gara-gara Cle abang harus jadi membangkang kepada Uncel Bisma dan Onti Asa. Cicitia Clemira yang tertunduk. Zayan memegangi kedua pundak istrinya, bukan karena kamu dan bukan salahnya siap-siap, mungkin memang seperti inilah kisah awal pernikahan kita. Yakin dan percayalah kalau suatu saat nanti Ayah Bisma pasti merestui hubungan kita. Jauhkan pikiran negatif jare itu akan merusak kebahagiaan kita. Pak Anwar serta sanak saudaranya terharu melihat kebahagiaan kedua pengantin baru itu. Merekalah yang menjadi 135 saksi sejarah kehidupan baru yang mereka jalani malam itu. Baru saja ijab kabul diucapkan oleh Zayan dan kata sah menggema diucapkan oleh beberapa saksi, tiba-tiba kedatangan beberapa orang mengagetkan semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Zayan tidak percaya jika kedua orang tua angkat istrinya sekaligus kakak dari ayahnya ternyata datang menyaksikan langsung kebahagiaannya meski sedikit terlambat karena insiden kecil. Clemira tersenyum bahagia melihat kedua adik dan kedua orang tua angkatnya datang ke acaranya.
Adinda berjalan ke arah anaknya, keduanya berpelukan hangat. Maafkan mama sayang, harus datang terlambat karena macet, kami juga sempat salah alamat. Adinda melirik ke kedua anak kembarnya sambil terkekeh. Leon dan Liam tertawa ketika mamanya berbicara salah alamat karena gara-gara mereka berdua yang berdebat sehingga harus terlambat. Tidak apa-apa kok mah, kalian datang saja sudah membuat Clay sangat bahagia dan bersyukur, balasnya. Clemira mengusap wajahnya yang basah karena linangan air mata. Apa putrinya papa tidak mau memeluk papamu ini? Baruna merentangkan kedua tangannya. Clemira berjalan ke arah papanya. Alhamdulillah, makasih banyak pak. Clay senang banget papa datang ke acaranya Clay. Baruna mengusap kepala putrinya yang tertutup hijab. Nggak mungkin papa tidak hadir melihat acara yang sangat penting dari anak sulungnya papa yang paling cantik. Leon dan Liam bersamaan memeluk kakaknya. Selamat ya, kamu sudah jadi istrinya Abang Sai. Semoga bahagia selalu hingga kakek nenek dan jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah hingga tiljana, ucapnya Liam yang kali ini begitu melau melihat kakaknya jadi istri dari sepupunya. 1. Adinda menyeka air matanya, ya Allah, andaikan putriku Kaeli sudah ditemukan pasti kebahagiaanku semakin terasa lengkap. Baruna mendengar perkataan dari istrinya, insya Allah doakan saja semoga di bulan suci Ramadan putri kita telah kembali. Amin ya rabbal alamin, balasnya Adinda. Jangan buat kakakku sedih kalau sampai abang buat nangis. Abang bakalan berhadapan dengan kami adik-adiknya, ucapnya Leon yang bernada ancaman. Clemira tertawa mendengar ucapan adiknya sambil memeluk bersanaan tubuh tinggi tegap Leon dan Liam. Zayan memeluk sepupu rasa adik iparnya itu. Insya Allah, gue gak bakalan kecewakan dan sakiti wanita yang sudah gue perjuangkan dengan mati-matian. Semoga perkataan abang bisa dipercaya dan buktikan kepada kami dan dunia kalau cinta kalian memang pantas diperjuangkan, balasnya Liam. 136. Masa cuma ucapan saja yang lo berikan kepada kami? Seenggaknya tiket liburan ke Turki misalnya, candanya Zayan. Baruna, Adinda dan kedua anak kembarnya tertawa terbahak-bahak mendengar candaan Zayan. Liam menepuk pundak kakak iparnya, sabar bro, kami berdua sudah menyiapkan honeymoon terindah untuk kalian berdua. Yang paling penting kami pengen dengar secepatnya kabar kalau kakak kami positif, garis 2. Lah, kami belum malam pertama lo sudah ngomongin masalah calon keponakan lo, gimana caranya coba? Emangnya adonan kue buat detik ini semenit kemudian jadi, candanya Zayan. Sudah, mama dan papa sudah menyiapkan hal terindah untuk kalian berdua. Seperti yang selama ini putriku inginkan, yaitu berlibur ke Turki dan umroh bareng dengan suaminya. Baruna memberikan 2 buah amplop cukup besar ke dalam tangan menantunya. Zayan dan Clemira bersyukur karena sudah mendapatkan restu dari mereka, sekarang dapat hadiah khusus dari mertuanya itu. Kalau gitu kita langsung ke restoran tempat biasa kita datangi untuk merayakan hari pernikahan kalian, ucap Baruna. Kami nggak ganti baju dulu Pak, masa pakaian gini ke resto, repot soalnya, ucapnya Clemira yang masih memakai gaun pengantin. Adinda langsung menggandeng tangan putrinya, nggak apa-apa, malah biarkan orang pada tahu kalau putri kecilku sudah menikah dan bahagia dengan pasangannya. Clemira pun pasrah memakai pakaian pengantin ke restoran langganan keluarganya, padahal dia kerepotan berjalan memakai pakaian itu. Sepeda motornya Zayan dipakai oleh Pak Abdul Qadir selaku supir pribadi mereka karena tidak mungkin mempelai pengantin barunya memakai motor. Berselang beberapa menit kemudian, mereka sudah sampai di lobi restoran elit yang mereka kunjungi malam ini. Baruna menghentikan langkahnya ketika melihat orang yang baru saja turun dari mobil bersama dengan seorang pria yang kelihatannya lebih tua dari gadis muda itu. Semua orang melihat ke arah Baruna yang terdiam mematung. Kening mereka berkerut karena Baruna terdiam tak bergeming sedikit pun terus memandangi orang yang turun dari dalam mobil yang cukup mewah. 1. Semua orang pun melakukan hal yang sama melihat ke arah kedatangan rombongan keluarga itu. Mereka saling bertanya-tanya kenapa papa mereka berdiam diri memperhatikan orang itu. 137. Adnan, Sabrina,
Gali dan Si membalas menatap ke arah orang-orang yang berdiri tepat di depan pintu masuk serasa merekalah yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Si bergandengan tangan dengan Gali ke arah Baruna dengan senyuman khasnya. Senyuman itu membuat Adinda sontak terhenyak karena sangat mengenali senyuman itu. Putri kecilnya Mama, lirihnya Adinda yang berjalan ke arah depan. Air matanya Adinda menetes membasahi pipinya melihat Si. Dia menangis terseduh-seduh melihat perempuan cantik yang 11-12 dengan wajahnya. Sikapnya Adinda yang aneh membuat anak-anaknya keheranan dengan apa yang dilakukan oleh mama mereka. "Mama, apa yang terjadi padamu?" tanyanya Leon yang kebetulan yang paling dekat dengan mamanya. "Dia Kaeli adikmu sayang," cicitnya Adinda. Leon dan Liam kebingungan dengan perkataan mamanya yang menganggap musuh bebuyutannya yang selalu mengalahkannya dalam bertanding di kampus adalah adiknya. "Mama baik-baik saja kan?" Leon mulai khawatir melihat mamanya. "Assalamualaikum Om Baruna," sapanya Si. Adinda berjalan ke arah Si yang berdiri di depan suaminya, tanpa ragu dia memeluk erat Si. "Putriku, Kaeli akhirnya kamu sudah kembali," ucapnya penuh haru. Baruna tersenyum karena apa yang dirasakannya sama halnya dengan yang dirasakan oleh istrinya. Adinda dan Baruna yakin kalau Si adalah putrinya yang menjadi korban penculikan sindikat anak kecil 13 tahun yang lalu. Sabrina dan Adnan saling berpandangan keheranan melihat apa yang dilakukan oleh Adinda kepada putrinya Si. "Maaf, sepertinya Anda telah keliru menganggap putriku Si anaknya Mbak." Sabrina melepaskan pelukannya Adinda dari tubuhnya Si sedikit kasar. Baruna memeluk Adinda yang semakin menangis sejadi-jadinya. "Kami tidak keliru apalagi sampai salah mengenali orang dan kami yakin kalau anak ibu adalah putri bungsu kami yang menghilang." Sabrina memeluk erat Si, dia ketakutan jika ada yang tiba-tiba merebut Si darinya dan memisahkannya. "Anda sudah salah besar. Anakku Si tidak pernah diculik oleh siapapun. Si adalah putriku bukan putri Anda," protesnya Sabrina. Si terus memperhatikan Adinda yang tak henti-hentinya meneteskan air matanya dalam pelukan suaminya. "Ya Allah, kenapa hatiku sedih melihatnya menangis? Kenapa mereka seperti orang yang sangat akrab denganku bukan orang asing yang baru aku temui," batinnya Si yang terus menatap Adinda. 138. "Jangan pernah sekali-kali mengatakan kalau putriku adalah anak Anda, jangan ngawur," ketusnya Sabrina. "Tolong, tidak perlu membentak. Kalau memang putri Anda bukan adik kembar kami tidak usah berbicara kasar seperti itu pada mamaku, Ibu." Liam tidak menyukai Sabrina membentak mamanya. Adnan terus memperhatikan satu persatu dari orang yang berada di depannya. Wajah mereka mirip dengan Si putriku. Apa jangan-jangan penculik itu membawa Si ke panti asuhan? Kalau seperti itu fakta yang sebenarnya berarti Si bukanlah anak yatim piatu seperti yang dikatakan ibu panti asuhan waktu itu. "Pak Adnan, Bu Sabrina, apa sebaiknya kita berbicara di dalam saja?" Untuk meluruskan kesalahpahaman ini, pintanya Baruna. Sabrina menatap jengah ke arah Baruna, "Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Si adalah anakku bukan anak kalian. Kalau memang bukan putri kami yang menghilang, apa sebaiknya kita berbicara untuk meluruskannya," ucapnya Baruna yang masih berusaha tenang. "Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kami akan pergi dari sini. Mas Adnan, Gali kita cari restoran lain yang lebih mewah dari restoran ini." Sabrina menarik tangannya Si meninggalkan orang-orang yang menatapnya dengan tatapan kerinduan. Sabrina menarik tangannya Si, sedangkan Si terus menatap ke arah Adinda yang menangis melihat kepergiannya. "Mami, bukannya Mami pengen makan di sini? Kenapa mesti kita cari tempat lain?" Si berusaha untuk membujuk maminya. Sabrina terus berjalan ke arah mobilnya tanpa melepaskan tangannya dari pergelangan tangan putri angkatnya. "Mami, sudah tidak mau makan makanan yang ada di resto ini. Mami pengen makan makanan yang ada di restoran lain saja," ujar Sabrina yang jelas-jelas berusaha untuk membuat Si tidak dekat dengan Baruna dan Adinda. Gali dan Adnan tersenyum tipis sebelum pergi dari sana karena Baruna adalah salah satu rekan bisnisnya selama ini. "Putriku,
Kaeli, jangan tinggalkan mama sayang, ratapnya yang hendak mengejar si tapi segera dicegah oleh Baruna. Jangan mengejarnya, suamimu ini sudah punya cara untuk membawa pulang putri kita, ucap Baruna. Tapi, Mas, dia itu jelas-jelas putriku Kaeli. Mereka berkata apapun atau bagaimanapun mereka menyangkalnya, hati kecilku tetap yakin kalau dia adalah putri kecilku yang dulu menghilang, kesalnya Adinda karena dicegah oleh suaminya. Clemira, Zayan dan duo kembar hanya mendengarkan pembicaraan kedua orang tua mereka. Baruna mengelus puncak hijab istrinya, kamu tenanglah istriku, suamimu ini sudah mengantongi bukti yang kuat kalau dia adalah putri kandung kita dan tidak ada yang bisa mencegah atau menyanggah kenyataannya. Semua orang kembali dibuat terheran-heran mendengar perkataannya Baruna. 139. Kening Adinda berkerut, maksud Mas sebenarnya apa? Adinda sampai mengeraskan suaranya di depan suaminya. Baruna mengeratkan pelukannya, kamu bersabarlah, sebaiknya kita ke dalam dulu. Mas akan menjelaskan segalanya apa ku ketahui tentang si. Zayan menggandeng tangan istrinya, Leon dan Liam saling bertatapan. Lo gak merasa kalau akhir-akhir ini ada perasaan aneh yang lo rasain ketika bertanding basket atau bulu tangkis berdua dengannya? Tanyanya Liam yang masih berdiri memandangi kepergian keluarganya si. Leon pun melakukan hal yang sama, mungkin lo nggak percaya kalau gue selama ini melakukannya karena ada hal aneh yang gue rasakan ketika berdekatan dengannya, hatiku nyaman dan tenang bersamanya sedangkan orang-orang mungkin menganggapnya kami ini bermusuhan dan saling benci. Mereka semua sudah duduk di dalam ruangan private room. Sudah banyak aneka makanan yang tersaji di atas meja. Baruna mengambil sebuah amplop yang berada di balik jasnya yang berlogo salah satu rumah sakit swasta terbaik di ibu kota Jakarta. Semua orang kembali dibuat kebingungan dengan apa arti dari amplop itu. Baruna tersenyum lebar, ini adalah bukti yang akurat dan pasti untuk membuat putri kita kembali bersama kita selamanya dan tidak ada lagi seorang pun yang bisa menyangkalnya. Leon meraih amplop berwarna putih itu dari atas meja, ini amplop apaan Pak? Bukalah, kalian pasti akan mengetahuinya dan papa yakin kalian akan terkejut melihatnya, jelas Baruna. Pusat perhatian orang-orang tertuju pada Leon yang membuka amplop itu. Leon sampai menganga lebar dan melotot tak percaya ketika membaca setiap tulisan yang tertera di atas kertas itu. Pah, jadi benar kalau Jasmine Fiona Zavasea itu adalah adik kandung kami. Leon sampai mengeraskan volume suaranya saking terkejutnya sekaligus bahagia dalam waktu yang bersamaan. 1. Adinda menerebut kertas itu saking tak sabar dan gembiranya mendengarkan ucapan anaknya. Air matanya kembali jatuh membasahi pipinya, bibirnya sampai bergetar, tangannya tremor membaca tulisan hasil tes DNA tersebut yang menyatakan 99% kecocokan tes DNA mereka. Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, engkau telah menjawab doa-doa kami selama ini. Cle, adikmu sudah ditemukan nak. Adinda memeluk Clemira yang kebetulan berdampingan dengan mamanya. Masya Allah, syukurlah mak kalau si itu adalah adik kami. Air mata bahagianya jatuh tak terbendung membasahi pipinya. Semua orang menangis terharu saking bahagianya karena penantian dan pencarian mereka berhasil juga. Selama 13 tahun lamanya, mereka tak hentinya melakukan berbagai cara ditempuh untuk mengetahui keberadaan Kaeli. Mereka bergantian mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kemurahan dan kebaikan Allah SWT telah memberikan mereka petunjuk siapa sebenarnya si. 140. Jadi, apa yang akan Uncel Baruna lakukan setelah ini? Karena si jelas-jelas adalah Dede Cae yang menghilang. Tanyanya Zayan. Adinda tersenyum simpul, kenapa masih manggil papanya istrimu sebagai Uncel? Bukannya kamu juga putra kami, jadi sapalah suamiku mulai saat ini sebagai papa dan biasakan. Mama nggak ingin mendengar kamu memanggil kami Aunty dan Uncel lagi. Zayan tersenyum salah tingkah karena kebiasaannya itu sulit dihilangkan karena pamannya berubah status menjadi mertuanya. Clemira, memang tidak terlahir dari rahimku tapi akulah yang menyusuinya setiap hari hingga dia besar, ujarnya Adinda. Semua orang akhirnya bisa bernafas dan tersenyum lega yang selama ini hidup dalam ketakutan.
kecemasan dan kerinduan yang mendalam kepada Kylie yang menjadi salah satu korban penculikan. "Papa, kok bisa mengetahui kalau Si adalah adik kembar kami yang menghilang?" "Bukannya Papa tidak mengenal Si?" tanyanya Liam yang keheranan. "Yoi, betul banget. Gimana jalan ceritanya coba, kenapa bisa Papa sampai yakin kalau Si itu adik kami?" Liam ikut penasaran. Apa jangan-jangan Papa sudah curiga waktu pertama kali Si datang ke rumah? Tanyanya Clemira. Zayan tak pernah melepaskan pegangan tangannya dari istrinya, seolah-olah bakalan ada orang yang akan datang memisahkan mereka. Baruna hendak menjawab pertanyaan dari anak-anaknya yang kebingungan, tetapi pintu ruangan VIP itu terbuka lebar dari arah luar. Semua orang kembali dibuat terkejut melihat rombongan orang-orang yang memasuki ruangan yang khusus direservasi oleh mereka. 141. Semua orang melihat ke arah pintu. Zayan berdiri menyambut kedatangan orang itu. "Bunda Asa, Mama Elina," ucapnya Zayan yang bahagia melihat kedua wanita yang berarti dalam kehidupannya. Ayasa datang bersama keempat adik kembarnya Zayan bersamaan dengan keluarga Alan Hermansyah dan Elina bersama ketiga buah hatinya yang semuanya perempuan yang cukup cantik. Zayan mengecup punggung tangan ketiganya. "Selamat putraku, akhirnya kamu bisa bersatu dengan wanita yang kamu cintai." Elina menangis bahagia karena anaknya sudah menikah. "Alhamdulillah, makasih banyak Mama sudah datang, padahal kondisi Mama belum stabil," ujarnya Zayan. "Kami pasti datang ke acara kamu, Nak, meskipun kami nggak melihat kalian menikah karena perjalanan jauh dari kota Surabaya ke sini, apalagi jalan macet," imbuhnya Elina. Clemira melakukan hal yang sama, mengecup punggung tangan ketiga mertuanya dengan takzim. "Berbahagialah Nak, kalian patut bahagia, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah," ucap Alan. "Papa," sambungnya Zayan. "Makasih banyak Pak sudah sempatkan waktu, padahal sibuk dengan pekerjaannya Papa," ucap Zayan. Alan menepuk punggung lebar Zayan. "Papa dan adik-adikmu pasti datang karena kami tidak ingin melewatkan hari bahagia kalian berdua." "Selamat ya Abang, semoga Samawa, Salwa," memeluk kakaknya. Begitupun dengan kedua adiknya Trias dan Utari, adik bungsunya. "Istrinya Abang cantik ya, kenalkan namaku Utari, adik paling bontotnya." "Abang Zayan," Utari mengulurkan tangannya ke arah Clemira, kakak iparnya. Clemira menyambut uluran tangan adik iparnya. "Makasih banyak atas pujiannya, kamu juga nggak kalah cantik dengan aku." Zayan memeluk ibu sambungannya. Keduanya menangis terseduh-seduh karena mengingat kejadian tadi siang ketika mereka meminta izin dan restu kepada kedua orang tuanya. "Kamu jangan sekali-kali memasukkan ke hati kemarahan ayah kamu, putraku. Bunda yakin pasti dia akan menerima pernikahan kalian lambat laun. Mungkin ayah kalian hanya dalam keadaan pusing karena menghadapi kemarahan papanya Kayla," imbuhnya Asa. "Kami nggak benci apalagi dendam sama ayah kok Bunda, malah kami berdua menganggap ini adalah cobaan cinta kami agar semakin kuat," balasnya Zayan. "Bunda selalu bangga padamu putraku," ucapnya Asa. 142. Zian memeluk kakaknya. "Maafin Zian, karena baru bisa datang lagian Abang mau nikah gak bilang-bilang jadi gue ke Bandung pagi tadi. Untungnya Leon mengabari kalau nggak pasti gue gak bakalan tahu kalau gue sudah punya kakak ipar rasa sepupu," candanya Zian. "Apa kalian gak ada yang capek berdiri terus sejak kalian datang?" ucapnya Adinda. Semua orang tertawa mendengar perkataan Adinda. Cahaya dan Zihan pun datang bersama dengan kedua putrinya Elisa dan Eliana sehingga acara semakin ramai. Malam itu menjadi acara syukuran kecil-kecilan untuk merayakan hari pernikahan Zayan dengan Clemira. Semuanya bersenda gurau sambil mencicipi berbagai sajian yang menggugah selera mereka. Di kesempatan kali ini, Zian meminta restu kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya Elisa kalau mereka akan bertunangan dan menikah secepatnya tahun ini. Kebahagiaan itu semakin lengkap karena Zian menunjukkan keseriusannya untuk menikahi anak pertamanya Cahaya dan Zihan. Apalagi mereka sudah cukup lama berpacaran sehingga memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya pertengahan tahun ini. "Kita akan menjadi besan rupanya," ucapnya Asa terkekeh. "Lia,
Mbak nggak ngangka anak-anak akan menikah, balasnya Cahaya. Selamat ya, semoga kalian bahagia dan dilancarkan segalanya, ucapnya Leon. Baruna pun mengumumkan berita gembira bahwasanya Kylie Fiona Savasea sudah ditemukan. Semua orang kembali dibuat heboh dengan kabar baik itu. Masya Allah, apakah itu benar Mbak Adinda? Tanyanya Asa. Terus, Kylie di mana? Tanyanya Elina yang ikut bahagia. Elina sudah menyadari kesalahannya dan bertaubat dari kehilafannya di masa lalu, karena dia sudah cukup menderita menjadi pasien rumah sakit jiwa selama 5 tahun lamanya. Dia juga sudah mengetahui siapa pria malam itu, yang ternyata Alan suaminya sendiri, karena memang mereka belum resmi bercerai karena Alan menolak keinginannya Elina. Dia diadopsi oleh pasangan suami istri yang bernama Adnan Aiman Hafiz dan Sabrina, jawabnya Baruna. Asa tersenyum mendengarnya karena Adnan adalah rekanan bisnis kakeknya. Sampai detik ini mereka sudah saling mengenal sehingga untuk mengambil kembali Kylie pasti tidak akan sulit. Alhamdulillah Kylie dibesarkan dan hidup di lingkungan yang baik, padahal selama ini yang paling kita takutkan kalau Kylie dirawat dan dibesarkan oleh orang-orang yang jahat, ujarnya Asa. Betul sekali, untungnya putriku beruntung karena diadopsi oleh orang-orang yang berhati mulia, balas Adinda. Semua orang menyantap hidangan yang tersaji sambil sesekali berbincang-bincang. Yang tidak hadir hanya Fatan, Sevia dan Brianna serta Mahardika karena anak kembarnya Brianna memilih. 143. Masing-masing menetap di luar negeri, yaitu tinggal di Inggris dan Jepang. Alif dan anak bungsunya yang bernama Atala hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang akan Uncel lakukan untuk mendapatkan hak asuh Kylie? Tanyanya Alif. Bagaimana kalau mereka menentang keras keputusan Uncel meskipun kita memegang dan memiliki bukti yang kuat untuk mengambil kembali kakak Kylie? Tanyanya Atala. Baruna bersandar pada headboard kursi. Uncel akan berbicara baik-baik dengan mereka dan menjelaskan segala sesuatunya. Tapi kalau mereka menolak dan tidak menerima kenyataannya, Uncel tentu saja akan melakukan segala cara termasuk menyewa pengacara terbaik untuk mengurus segalanya. 1. Itu ide yang bagus Pak, karena aku perhatiin kayaknya mami angkatnya Dede Cai kayak marah dan ngotot ingin memisahkan kita dan menentang keras kalau kita adalah keluarga kandungnya sih, ucap Clemira. Alif dan Eliana terkejut mendengar nama si disebut. Jasmine Fiona Savasea maksudnya adalah Kylie. Keduanya malah kompak bertanya. Semua orang menautkan alisnya melihat kekompakan keduanya. Leon dan Liam saling pandang dan tersenyum penuh arti. Fix. Gue yakin kalian pasti bakalan jodoh, candanya Leon. 1. Mana mungkin itu terjadi? Gue gak sudi menikah dengan cewek tomboy macam dia, ketusnya Alif. Eliana yang mendengarnya tak mau kalah, siapa juga yang rela hidup bareng pria berandalan dan mokondo kayak lo. Gue gak level dengan lo. Para orang tua hanya tertawa melihat pertengkaran keduanya seperti tikus dan kucing, setiap kali bertemu pasti bakalan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Aduh. Manisnya lihat pertengkaran kalian, banget, tahu, celetuk Salwa yang memang teman kelasnya Clemira dan Eliana. Liam menatap jengah mereka berdua, benci dan cinta itu bedanya sangat tipis loh. Suasana semakin hangat, mereka selalu saling bercanda bersama tapi tetap saling menyayangi dan menghormati satu sama lainnya. Kayaknya Onti akan hubungi Momi dan Dadimu Alif, kalau kamu akan dijodohkan dengan putri temannya Onti. Bagaimana menurutmu Sihan, apa kamu bersedia memiliki menantu kayak Alif? Adinda tersenyum tipis. Oh, aku setuju banget kalau Alif menjadi calon suaminya putri bungsuku, balasnya Sihan. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah keduanya yang memerah menahan rasa marahnya karena dijodohkan dengan orang yang mereka benci. Beberapa hari kemudian, setelah Clemira dan Zayan menjalani honeymoon-nya di negara Eropa yaitu Turki, mereka memilih untuk tinggal di salah satu perumahan sederhana hadiah pernikahan yang dibeli oleh suaminya yaitu Zayan. D. 144. Apa kamu menyukai rumah kita istriku? Tanyanya Zayan memeluk Clemira dari belakang.
Aku sangat bahagia abang bisa hidup bersamamu dan ini adalah bukan rumah tapi surga kita berdua, balas Clemira yang kemudian mengecup sekilas bibirnya Sayan. Tanpa keduanya ketahui dan sadari kalau sejak mereka memasuki rumah minimalis itu, dari jarak jauh ada orang yang terus memperhatikan apa yang pasangan suami istri lakukan. Maafkan ayah nak, ayah ingin sekali memelukmu dan meminta maaf atas keegoisan ayah dulu. Tapi ayah sangat malu untuk melakukannya, gumamnya kemudian mengemudikan kendaraan roda 4-nya menuju jalan raya. 3.